ya karena kita juga harus support daripada produk UMKM gitu ya. Jadi ini adalah di Putra. Ini adalah di Putra. Nah ini ada Putra dari Jember, Saat ini saya kembali di season yang kesekian kalinya tetap bersama dengan Ibu Evi Indahwati yang tadinya berkarir bekerja di sebuah perusahaan perbankan dan perusahaan multifinance, dan sekarang beliau juga membuka bisnis baru di bidang butik. Nah, seperti apa usaha butik yang digeluti oleh Ibu Evi Indahwati ini? Mari kita berbincang-bincang dengan beliau, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah, Ibu Evi Indahwati, jadi apa Bu yang membuat Ibu tertarik membuka usaha butik ini, Bu? Ya, jadi awalnya kami di Jember, Pak. Kebetulan adik saya itu punya usaha kain batik gitu. Jadi asal muasalnya usaha ini kayak gimana sih? Nah, jadi di tempat kami itu kan banyak dalam tanda kutip wanita-wanita ya yang dia harus bekerja dan kondisinya itu kurang gitulah. Nah jadi dari situ timbul ide kalau kita selalu memberikan uang mungkin ya itu kan habis gitu kan. Nah gimana ya, terus kita ciptakan ide itu bahwa coba kita kasih pekerjaan. Nah kita panggil untuk kita ajarin dari cuma 5 orang ya kan, kita ajarin cara membatik. Nah waktu itu belum tren banget kan batik, bagaimana membuat batik itu bisa dikenal, bisa mendunia, nah seperti itu. Nah jadi kita belajar dari itu supaya kita tidak hanya memberikan sesuatu yang habis sesaat gitu, tetapi ada manfaatnya juga buat wanita-wanita di situ. Kebetulan saya juga kan penerima anugerah perempuan Indonesia juga gitu. Jadi dari situ diciptakanlah suatu lapangan pekerjaan gitu. Dari 5 orang sampai menjadi sekitar pembatiknya sampai menjadi kurang lebih 120 orang gitu. Nah jadi batik di Jember ini adalah batik yang pakem. Jadi kenapa sih kok saya suka butik? Memang saya ini orangnya hobinya tadi ya, selain ke dapur saya suka ngotak-ngatik, dan karena mungkin saya terbiasa suka dengan penampilan yang rapi, suka dengan penampilan yang simple gitu. Nah saya ingin bahwa kenapa ya saya nggak bikin butik gitu. Nah jadi dari situ, dari batik yang diciptakan, kebetulan kalau di Jember ini kami sudah sangat dikenal sekali sebagai tempat wisata. Jadi kalau bisa dicek di Batik Rola ya di Jember. Nah di situ diciptakanlah batik-batik yang di luar dari pakem. Jadi karena memang warnanya sangat colorful ya kan, dinamis. Karena kan memang orang di Jawa Timur itu kan orangnya dinamis kan, nggak bisa pelan-pelan gitu. Jadi kayaknya tuh tergambar dinamis gitu kan, agresif, tapi di situ juga dicerminkan bahwa apa sih hasil daripada di Jember itu tembakau. Nah jadi motifnya yang paling pakem itu adalah motif tembakau. Nah jadi dari situlah kita membuat suatu motif batik dengan tembakau, kopi, coklat dengan warna yang colorful. Nah dari situlah akhirnya saya ketika saya mempunyai suatu bisnis ini, kenapa kan bikin butik gitu. Nah jadi kita coba saya buka display di sini beberapa stok-stok, tidak hanya dari butik kami yang ada di batik kami yang ada di Jember, tetapi saya juga memanfaatkan beberapa UMKM yang ada di daerah juga gitu. Nah jadi dari situ saya coba mengumpulkan dari beberapa UMKM, dan kami juga membuat satu desain-desain yang mulai dari simple sampai kepada desain yang ya tidak terlalu ribet tapi elegan juga gitu. Nah jadi disitulah saya suka bereksperimen ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya ini orang yang suka bereksperimen. Jadi saya pikir gak ada salahnya untuk membuat suatu eksperimen baru, dan itu yang mencerminkan bahwa kayak apa sih dinamikanya daripada bisnis butik itu. Saya pengennya bahwa batik itu gak hanya kayak identik dengan pakai daster pokoknya. Nah gimana batik itu bisa dikenal di kalangan sekarang, apalagi kan
orang itu saya udah biasa banget gitu loh pakai batik, bisa pakai dengan jeans, bisa dengan, nah seperti itu yang sangat menarik gitu loh bagi saya khususnya gitu. Melihat teman-teman ibu juga ya, kalau di Jakarta udah pasti sebagai seorang sales itu pasti channel ataupun teman-teman ibu banyak di Jakarta, mungkin di luar negeri juga banyak Bu ya, artinya ini pemasaran batik ini juga keluar negeri juga Bu ya? Jadi batik Rola sendiri itu memang sudah sampai ke ada di luar negeri. Bahkan kemarin kita sudah lolos untuk mengikuti suatu pameran juga di Jepang gitu kan. Kita tahu di Jepang tuh kan QC-nya cukup kencang juga gitu. Nah, jadi ya itu kita memang lagi kembangkan bagaimana batik itu bisa di luar. Jadi memang beberapa kali sudah banyak banget membawa batik-batik kami itu keluar gitu. Jadi ini kan ibu mempunyai display ini di sini ya Bu. Ini apa namanya Bu? Butik Rola. Butik Rola. Bertempat di apa di Jalan Cipinang Muara Raya nomor 57 Jakarta Timur. Baik. Ya. Nah itu teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Evi Indahwati tentang bisnis butik beliau. Nah kita juga akan melihat-lihat bersama Ibu Evi batik-batik seperti apa yang di display di sini dan berapa harganya, kita akan lihat bersama. Mari. Saya sudah bersama Ibu Evi Indahwati untuk melihat-lihat koleksi batik yang ada di butik Ibu Evi Indahwati. Ibu Evi silahkan untuk menjelaskan kepada kami ini batik jenis apa saja yang ada di sini Bu. Ya, jadi ada beberapa batik yang kita produksi, juga ada juga dari beberapa. Jadi ada produksi langsung yang saya produksi di Jember, tapi ada juga melalui daripada pengrajin batik yang ada di seluruh Indonesia ya, karena kita juga harus support daripada produk-produk UMKM gitu ya. Nah, jadi ini adalah jenis sutra. Di sini adalah jenis sutra. Nah, ini ada sutra dari Jember, ada juga dari Sumatera, ada juga yang dari Jawa Tengah. Jadi semuanya dalam bentuk jenis yang sutra. Sutra ada dua macam ya, ada sutra buatan mesin, juga ada sutra buatan tangan ya. Jadi ini adalah beberapa sutra mesin yang seperti ini, yang sebagian ini adalah sutra daripada buatan tangan ya. Nah, ini semuanya jenis sutra. Nah, kalau ke sini ini adalah dalam bentuk katun. Bahan-bahannya itu adalah katun, tapi ini semua adalah batik tulis ya. Nah, ini adalah yang di atas ini adalah produksi-produksi daripada pembatik-pembatik saya yang ada di Jember. Bisa dilihat warnanya sangat colorful ya. Nah, ini motifnya adalah yang paling khas adalah tembakau sebagai penghasil tembakau terbesar di Jember. Jadi motif tembakau, ada juga motif coklat, dan ada juga motif JFC ya, Jember Fashion Carnival, kan siapa yang nggak kenal di situ. Nah, itu adalah motif-motif. Nah, yang di bawah ini adalah motif-motif kain Madura ya. Jadi kita lihat bahwa Jawa Timur itu selalu dengan colorful seperti ini ya, ada merah, hijau, kuning, nah semuanya seperti ini, sehingga mencerminkan sangat-sangat dinamis gitu ya. Nah, ini benar-benar asli tulis. Kami juga ada batik-batik yang istilahnya batik cap. Nah, jadi ya ini batik cap. Nah, kita lihat ini batik Jember, motifnya adalah motif tembakau. Ini adalah batik cap ya. Jadi dipakai cap pakai mesin kayak gitu. Nah, ini adalah motif tembakau. Nah, jadi di sini adalah batik-batik cap semuanya. Kita juga punya ada beberapa bahan selain dari katun, ada viskos juga, ada beberapa bahan ya. Di sini kita lihat bahwa semua dari beberapa daerah juga ada. Kami juga ada beberapa produksi UMKM mulai dari mukena juga ya, dari mukena, dari tas, jadi semuanya kita bisa lihat itu juga kita buat tas sendiri dari batik Jember ya, seperti itu juga ada. Ini juga salah satu produksi tas yang isinya kayaknya itu adalah dari batik tenun yang dibuat di Jember ya. Nah, ini salah satunya itu adalah produksi daripada UMKM. Nah, jadi ini juga nyiapin sampai bagaimana sih mencuci batik yang baik supaya kalau orang bilang nggak bulukan gitu ya. Nah, jadi ada juga kita siapin seperti itu. Jadi ada beberapa macam sehingga dengan kebutuhan daripada yang diperlukan oleh pada konsumen itu semuanya kita bisa siapin. Ini juga sama. Nah, ini yang seperti tadi disampaikan, ini adalah sutra, tapi ini adalah sutra buatan mesin ya.
Ini sutra buatan mesin. Ini juga kain sutra, semua kita siapin, ada semua di sini. Gitu. Jadi masih ada beberapa. Selain kain, kami juga memproduksi pakaian jadi juga ya. Jadi ada beberapa pakaian jadi yang kita produksi. Ini salah satu contohnya. Jadi dari bahan dopi. Ini kita sudah produksi sendiri, juga sama kita jadi beberapa kita kombinasi ya antara batik sama tenun. Nah ini jadi bagaimana supaya kita seperti tadi saya sampaikan kita keluar dari pakem ya, jadi batik sama tenun kita kombinasi seperti ini. Kita juga siapin beberapa desain juga dan dengan beberapa motif kami campur motif-motif dari Jawa, dari Sumatera juga. Ini juga ada batik-batik Jawa juga. Nah, kita ada batik dari yang printing, ya. Jadi misalnya contoh ini adalah batik printing, ya. Sampai dengan batik namanya batik ini sutra. Ya, ada juga batik tulis. Ya. Juga batik tulis, kartun tulis asli. Nah, jadi semua ada, mulai dari batik cap, printing, sampai batik tulis. Ya. Dari bahan kartun juga ada, dari bahan kartun ini juga ada bahan sutra. Tadi yang kalau kainnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini juga Jawa. Sutra tulis kami juga ada. Nah, ini salah satu contoh adalah batik sutra tulis. Oh, jahitan kami, jahitan yang kami jaga kualitasnya. Ya, jadi ini adalah motif-motif batik Madura, ya. Bisa dipakai kalau untuk apa ya, lengan pendek itu bisa pakai jean, ya segala. Nah ini semua ada di tempat kita. Juga ini juga sama seperti kami sampaikan bahwa batik kami juga ini kami kombinasi anak-anak muda ya, seperti ini. Jadi semuanya ada, jadi beberapa ini juga kita lihat beberapa batik dengan bahan viskosnya. Jadi kalau batiknya Bu Evi mahal nggak sih? Butik roller? Enggak, ini mulai start dari 150.000 ya. Masih ada batik 150.000 dengan kualitas yang luar biasa ya. Nah, kita membantu UMKM soalnya ya. Jadi ini dari bahan yang dengan harga 150.000 ya, sampai dengan harga 1,5 juta juga ada ya. Jadi ini seperti ini harganya, ini harga 150.000, 200 ya kan. Ada yang 200.000, berbagai macam. Nah, ini ada produk-produk juga yang kita sedang jahit. Juga ada baju-baju muslim juga ya. Buat sebenarnya baju-baju tidur juga kita ada ya, itu santai lah istilahnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang batik itu hanya untuk baju tidur ya bisa, mau dipakai model yang elegan juga bisa gitu ya. Jadi misalnya nih contoh salah satu batik kita kombinasikan, dari batik ini kita kombinasi dengan tenun. Nah, juga bisa elegan kan buat di kantor gitu. Jadi batik tidak hanya bisa membuat sebagai daster, tapi juga bisa dibuat sebagai baju-baju yang formal. Ya, kain-kainnya ya, ada di sini. Di seluruh daerah ada di sini. Ya, ayah. Jadi itu yang kami siapin, ada beberapa batik semua yang kita siapin, batik dari seluruh Nusantara ya. Jadi selain produk daripada batik Jember itu sendiri, kami juga menyiapkan dari batik UMKM yang ada di beberapa daerah. Ya, ya, akan. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan.
Prada. Nah, ini dengan motif Prada. Nah, ini adalah batik yang cowok tadi. Ini juga batik Jember. Ya. Ini batik tulis yang dibuat satu persatu, sehingga tidak ada lagi kembarannya. Ya, semuanya dibuat satu persatu. Bukan mass product ya, kalau kayak gini ini bukan mass product. Ini buatnya satu-satu. Juga ini contoh motif-motif batik Jember yang sangat colorful, semuanya dibuat satu persatu. Ini kartun tulis. Kalau ini bahannya Dolby, ini yang ini ditenun, batik Jember tenun. Ini kartun. Ini hampir semua produk-produk, hampir semua dari produk Jember Jawa Timur. Produksi daripada pembatik-pembatik yang ada di Jember. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita memberikan suatu peluang lah buat para wanita yang ada di Jember. Inilah tadi saya sudah ditemani oleh Ibu Evi Indahwati berkeliling-keliling untuk melihat-lihat jenis dan motif batik yang ada di Butik Rola yang beralamat di Butik Rola ada di Jalan Cipinang Muara Raya nomor 57 Jakarta Timur. Silahkan mampir ya ke butik saya, Butik Rola. Kontak personnya Bu bisa disebutkan? Kontak personnya ada Ibu Wiwin atau Ibu Kiki di nomor 0812 9333 7269. Baik, terima kasih sekali Ibu Evi Indahwati yang sudah berkenan menerima Mediasi Channel untuk melihat-lihat jenis dan motif batik yang ada di Butik Rola ini. Dan teman-teman, sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya dari Ibu Evi Indahwati.